Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Noval Ramadhani, dari Prodi Sistem Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan NIM 051462168. Oke. Di sini pada tugas praktikum kedua di mata kuliah basis data, saya akan menjelaskan untuk membuat basis data dari MySQL yang ada pada exam atau XAMPP berdasarkan dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Oke, pertama di sini itu kita dalam langkah pertamanya adalah masuk ke dalam XAMPP-nya, dan untuk menjalankan MySQL-nya itu adalah mengaktifkan Apache dan MySQL pada tools XAMPP-nya atau software XAMPP. Di sini lalu kita beralih ke PHP MyAdmin. Dan untuk mengakses PHP MyAdmin ini kita tampilkan melalui halaman atau page di Google ataupun browser. Nah, untuk mengaksesnya itu adalah menggunakan link dan buka pada browser, yaitu http:// atau garis miring localhost /php MyAdmin. Langkah keduanya itu dan pada tahap selanjutnya itu kita masukkan data definition language, atau di sini kita menciptakan basis data nih. Selanjutnya kita membuat basis data melalui PHP MyAdmin, dan di sini ada menu basis data. Kemudian di sini itu kita klik create. Setelah klik create, maka tampilan basis data rumah sakit akan ada di tampilan pada seperti berikut ini. Lalu di sini kita akan coba untuk menghapus basis datanya. Nah, perintahnya itu untuk menghapus basis data ini adalah, atau perintah SQL untuk menghapusnya adalah drop database nama _database. Nah, tapi kalau kita ingin menghapus basis data dari PHP MyAdmin, kita cuma cukup melalui menu di database, lalu pilih database, lalu drop. Nah, lalu selanjutnya adalah kita coba untuk menciptakan tabel nih. Di sini langkah pertamanya adalah pilih database rumah sakit pada menu structure, beri nama pasien dengan kolom 4, terus lalu create. Selanjutnya adalah menambah field pada tabel pasien dengan ID pasien integer, 3 primary key, dan auto increment. Nama underscore pasien varchar 30, lalu di sini ada alamat pasien varchar 100, dan jenis underscore kelamin I6LP. Kemudian di sini kita klik save. Nah, karena berikut ini langkahnya cukup panjang, mungkin teman-teman di sini bisa untuk mengikuti cara-cara yang saya lakukan pada video ini. Di sini kurang lebih caranya hampir sama atau mirip-mirip seperti cara yang sebelumnya kita lakukan ya.
Oke, di sini kita sampai di langkah yang terakhir nih pada kolom table, teman-teman. Di sini kita bisa pilih database rumah sakit. Lalu pada menu structure, kita kasih di sini nama daftar dengan kolom 3, lalu di sini create. Nah, selanjutnya kita tambahin field di sini juga pada table daftar dengan ID underscore data integer 3 primary key. Dan auto increment. Lalu di sini ID underscore pasien integer 3 dan ID underscore admin integer 3. Kemudian klik save. Lalu di sini ada table daftar foreign-nya. Kita buat ID underscore pasien, ID underscore admin. Untuk melakukan foreign key-nya, lakukan di sini pilih table daftar, lalu structure, kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key, pilih di sini index, lalu oke. Nah, jadi di sini tuh setelah kita udah bikin table dan udah bikin foreign key, selanjutnya itu kita bisa masuk ke halaman designer, atau kita di sini bisa langsung bikin relasi atau relationnya. Cara untuk bikin relasi itu ada pada menu di samping itu, create relationship. Kemudian pilih table yang akan kita relasikan di sini. Nah, pilih table dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key. Nah, kalau udah kita lakukan tabel-tabel lainnya sesuai dengan entity relationship diagram atau ERD di sini, kita bisa lanjut ke manipulation language atau data manipulation language atau DML di sini. Di sini kita bisa insert atau gunakan perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Pada halaman phpMyAdmin, di sini kita pilih menu SQL, lalu masukkan perintah SQL, kemudian kita klik Go. Selain menggunakan menu SQL pada halaman ini, kita juga bisa menggunakan fitur menu insert, maka akan muncul menu SQL-nya. Selanjutnya kita di sini bisa pilih select, atau kita bisa memilih melakukan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Maka jika akan mengambil data dari tabel pasien ini, kita bisa pilih kita bisa masukkan select
bintang from pasien. Di sini juga kita bisa select bersyarat. Select bersyarat merupakan perintah untuk mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya kita mau ngambil data pada tabel pasien, yaitu nama underscore pasien atau nama pasien, terus jenis kelamin. Yang jenis kelaminnya pria. Maka perintah SQL-nya adalah select nama pasien, jenis kelamin from pasien where jenis underscore kelamin sama dengan L. Di sini jangan lupa dipakai tanda kutipnya ya. Lalu di sini kita juga bisa select join antara table. Select antara table ini fungsinya tuh untuk ngambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Misalkan pada basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Di sini kita bisa lakukan select p titik nama underscore pasien, pd titik waktu underscore periksa, lalu di sini ada pd titik resep, lalu selanjutnya lagi ada d titik nama underscore dokter from pasien p, join pasien underscore dokter pd, on p titik id underscore pasien sama dengan pd titik id underscore pasien join dokter d, on pd titik id underscore dokter sama dengan d titik id underscore dokter, lalu titik koma. Lalu di sini kita bisa lakukan select fungsi matematika atau select count id underscore pasien from pasien. Di sini juga kita bisa select order by. Fungsi select order by itu merupakan perintah untuk kita bisa ngurutin data nih. Terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu naik atau turun. Contoh, akan menampilkan data pasien terurut secara menurun berdasarkan ID pasien. Maka SQL-nya adalah select bintang, spasi bintang, lalu spasi from, lalu pasien, order by, ID underscore pasien, DESC titik koma. Oke. Itu adalah untuk melakukan menampilkan data pasien secara menurun. Lalu di sini kita bisa melakukan update atau kita di sini bisa updating datanya dari data yang udah kita bikin ini. Update itu untuk ngelakuin perubahan data. Contoh nih, kita pengen ngubah dari yang namanya kosong atau dari yang namanya contoh kita salah ketik nih atau typo. Kita juga bisa menambahkan atau updating dari nama atau data yang salah tersebut. Nah, SQL-nya itu adalah sebagai berikut. Kita bisa ketikkan update pasien set nama underscore pasien underscore Kaesang Widodo. Terus di sini ada where ID underscore pasien sama dengan 2 titik koma. Lalu di sini kita bisa lakuin delete juga, atau delete ya yang udah kita tahu ya.
yaitu adalah untuk menghapus. Dan yang kita lakuin dari delete di sini itu adalah kita hapus datanya di sini. Dan perintahnya itu adalah delete from pasien where id underscore pasien sama dengan 2 titik koma. Oke. Dan untuk praktik tugas 2 dari mata kuliah basis data yang bisa saya sampaikan mungkin cukup segini aja, dan semoga teman-teman semua ini bisa mudah untuk paham dari apa yang saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.